Kita bersyukur tadi Abu Ya sudah menjelaskan betapa pentingnya sufi ini, yaitu membersihkan hati, mensucikan jiwa, dan itu sebenarnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menganggap ini sesuatu yang sangat penting, karena kebersihan hati dan hilangnya kesyirikan ini merupakan kunci keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Tadi Abu Ya juga menyampaikan bahwa ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka kita sudah bisa meninggalkan yang haram. Karena sesungguhnya musibah terbesar itu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa membersihkan dirinya dengan kesucian ini. Tapi Abu Ya mungkin bisa dijelaskan lagi supaya kita semua bisa lebih yakin sebenarnya bagaimana hakikat daripada pembersihan hati ini dalam konteks tauhid sufi ini ya Bu ya, supaya jangan ada yang salah paham. Jadi supaya lebih yakin, lebih kuat, lebih mantap pemahaman kita tentang tauhid sufi ini, begitu membersihkan kita daripada kesyirikan yang ada di dalam hati kita. Kita bisa lebih dekat, lebih khusus menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hakikat segala-galanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan apakah kita nanti bisa diterima oleh Allah kalau kita tidak membersihkan diri kita, tidak membersihkan jiwa kita? Bagaimana mungkin bisa kembali kepada Allah? Hanya orang-orang yang bersih sajalah yang selalu bersama Allah di dunia, dan insya Allah akan diterima Allah juga nanti di akhirat. Amin. Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat sekalian, bagaimana dimaklumi bahwa saya menggagas pengkajian dari tasawuf ini telah 25 tahun yang lalu, di mana sebelumnya saya adalah sebagai pimpinan pondok pesantren orang tua saya, yaitu di Darussalam. Makanya saya melihat dan merasakan bahwa perkembangan Islam ini bagi diri saya tidak ada peningkatan. Jadi pada waktu itu banyak murid-murid saya, hampir seluruh Aceh, hanya saya membaca kitab-kitab lama, yaitu membahas tentang ilmu kesufian, ilmu tarekat dan sufi, tasawuf, ilmu hakikat itu ya. Dengan demikian saya mengajar murid-murid yang bertarekat supaya dapat memahami dan juga dapat amal. Maka dengan demikian, maka saya terangkat. Mana terangkat artinya saya dimudahkan oleh Allah dalam segala hal, baik segi ekonomi dan juga dari jamaah dan pendapat. Dapat saya sampaikan pada sesuatu ini bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, Malaysia, bukan hanya di Aceh, tapi juga
di Sulawesi dan di Jawa. Baru-baru ini diundang ke Ternate. Para jamaah sekalian, adapun untuk Aceh, saya berulang-ulang berulang, tetapi sampai hari ini baik pimpinan-pimpinan pesantren Aceh dan MTU Aceh menyalahkan saya. Ini menuduh bahwa ajaran ini ajaran yang sesat, sehingga kalau ada acara-acara seperti ini, ada surat dari MPU tidak boleh diadakan. Jadi saya juga berterima kasih bahwa di Ule Garing seperti kita lihat banyak jemaah, tapi dapat disampaikan ajaran tauhid tasawuf dan kesucian. Para hadirin hadirat, makanya konflik ini terjadi daripada penyampaian Abdul Karim Ajili. Itu foto-foto orang sufi besar. Dia mengatakan, katakan olehmu Muhammad, dianya engkau adalah Tuhan. Jadi Abdul Karim Ajili ini menyampaikan dia orang sufi untuk menerangkan hakikat. Hakikatmu Muhammad adalah, hakikat insan ini adalah, bukan untuk menerangkan akidah. Kalau itu menerangkan akidah, hakikat Muhammad itu jadi Allah, itu salah total. Tapi kita telah menjadikan Muhammad jadi Allah. Tetapi bukan diri orang sufi untuk menerangkan hakikat. Hakikat di Muhammad, hakikat insan ini adalah, makna hakikat, hakikat perbuatanmu adalah dari Allah. Hakikat sifat kemauanmu dari Allah. Hakikat zatmu, wujudmu itu dari Allah. Jadi kita tidak bisa bergerak diam kalau tidak terwujudkan. Kita tidak bisa berkemauan kalau tidak ada kehendaki Allah. Wa ma tasya'una illa ma syaa'. Tidak kamu kehendaki malaikat. Jadi hakikat ini adalah merupakan penjabaran dari rukun agama yang ketiga. Agama terdiri daripada 3 rukun. Pertama adalah Islam, menjunjung tinggi perintah dan larangan. Kemudian iman, mempercayakan, membenarkan ada Allah dan Rasul, ada sifat-sifat keduanya. Ketiga, ihsan. Ihsan ini anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti bahwa engkau melihat Allah. Kalau kita melihat Allah, kita tidak teringat lagi kepada diri. Jangankan melihat Allah, melihat harimau, kita lupa kepada diri. Apalagi melihat Allah. Melihat sifat kebesaran Allah, sifat kebagusan Allah, sifat nama dan jalannya, sehingga kita lupa selain dan diri kita sendiri. Putus sangkutan hati kita dengan selain Allah dan dengan diri kita, baru kita bersambung dengan Allah, baru kita dapat bermakrifat. Artinya kita sama Allah telah kita pandang, makanya seluruh kemauan kita, seluruh perbuatan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah paham ihsan, kesucian dan kita. Jadi makanya oleh ulama-ulama kita, baik pesantren tertentu ini, dia mendakwakan
Kalau kita sudah hilang, tidak teringat lagi diri kita, sudah ada berhakikat, kita sudah jadi Allah. Nah, itu dari mereka MTU dan juga bagi mereka ulama-ulama pesantren. Padahal tidak, kalau kita tidak ada terlihat lagi ada, maka ada kita ini kembali kepada Allah. Ya Allah, kita ada, kita ini tetap ada makna, tidak ada sama sekali. Supaya hilang anania dalam diri kita, supaya hilang wujud diri, supaya hilang kesombongan. Jadi orang sufi mengatakan wujud diri kota syaitan, penghancurnya hidayah Rabbi, jalan mutumum hidayahnya, suluk rakan tarikat sepi. Kalau kita selalu mengingat wujud diri kita, perbuatan kita, sifat kita, ilmu kita, pengaruh kita, jadi ini berbahaya. Kita harus dapat menghilangkan yang itu. Karena itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bisa memutuskan ingatan kepada lain Allah dan kepada diri kita sudah bersambung dengan Allah, sudah dapat kita bermerdeka. Jadi para jamaah sekalian, ajaran tasawuf dan tasawuf ini saya latih dan saya amalkan sedikit, maka saya terangkat dan bisa dikenal dan diterima baik oleh umat, baik di Jawa dan juga di Sulawesi dan juga di Indonesia. Tetapi di Aceh ini saya heran, mengapa jadi seperti ini? Oleh Nopal gubernur dulu mengusulkan supaya ada dialog. Jadi datang MTU membuat tausiah, tidak boleh ada ratib selibeh, tidak ada boleh ajaran tasawuf kesucian. Jadi oleh Nopal gubernur tausiah itu tidak diterima. Saya dipanggil oleh Kajati bersama dengan Kepala Aceh. Saya diharapkan kita dialog. Jadi kita mengadakan dialog, mereka tidak datang. Mereka mengadakan dialog, tidak ada. Jadi fitnah terjadi di dalam masyarakat. Jadi kesimpulan, ulama-ulama Aceh dan MPF tidak memahami hakikat mereka. Semua mereka itu paham yaitu mengenai syariat, akidah dan hukum syara. Jadi kalau kita paham sekedar akidah dan hukum syara, itu syariat namanya. Kalau kita paham bagaimana menyambutkan hati tunduk pada Allah, terlihat keberadaan Allah, sifat jamal dan jalannya, sehingga kita lupa pada lainnya, kita dapat bermakrifat, itu hakikat Allah. Jadi syariat dan hakikat ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya bersyariat asik, kalau kita berhakikat pendek. Jadi syariat dan hakikat ini baru kita pakai. Jadi kalau Aceh meninggalkan ajaran hakikat dan kesucian, Aceh ini tidak sama. Maknanya selalu berbenturan antara ulama dengan ulama, antara pemerintah dengan rakyat, benturan selalu. Kalau kita saksikan sekarang, ulama-ulama kita berlomba-lomba untuk membuat partai PAS, partai Aceh Sejahtera. Kalau aku membuat partai aliran sufi, Allah. Jadi dari itu makanya tentulah inisiatif dari orang-orang PA minta supaya ada wali agama. Nah, jadi kalau wali Nagrog itu sudah ada.
Paling ini untuk mengurus ekonomi Asia Aceh supaya dapat dimanfaatkan oleh Aceh. Tapi kalau umpamanya wali agama, bina bagaimana supaya bisa berakhlak baik, bagaimana supaya bisa beribadat baik, supaya bisa berakidah baik, supaya dapat bermakrifat dengan tauhid hakikat, tauhid zati, lepas dari kesyirikan. Kalau kita bisa bermakrifat dengan tauhid zati hakiki, berarti kita bisa hidup bersama Allah. Kita tidak tersentuh dengan asbab, dengan alam, karena Allah itu lebih dekat pada kita daripada alam. Jadi kita diurus oleh Allah seluruh keperluan kehidupan. Jadi makanya kami harapkan supaya kita masuk partai partai aliran sufi. Karena sufi ini tidak berpisah-pisah dengan Allah. Karena sufi tidak berpisah dengan Allah. Berbeda tasawuf. Tidak ada sifat-sifat nafsu yang jelek melengket dalam hati kita. Kalau sufi kita tidak berpisah. Kita dimana saja kita, bahwa kita selalu teringat Allah, kembali kepada Allah. Kita bisa bertawakal, kita bisa bermuraqabah, dan bisa ikhlas, dan bisa istiqamah dalam kita beribadah, dan bisa kita berakhlak berkasih sayang. Kita tidak membeda-bedakan dalam gaul, baik dengan orang fasik, dengan orang maksiat, orang taat, dengan orang alim. Sebab kita tahu itu dari Allah. Cuma bagaimana kita mendekatinya supaya dia menjadi hamba Allah yang baik. Para jemaah sekalian, mana Tengku Fikri ini? Tengku Fikri. Supaya apa ditulis tanpa penyampaian budong kali ada pertanyaan kita silakan. Alhamdulillah kita sudah mengikuti dan mendengar semua penjelasan Abuya tentang tasawuf, yang diantara lain bahwa ini bersumber dari ajaran ihsan. Sama-sama kita tahu bahwa rukun agama itu ada 3, ada iman, Islam, dan ihsan. Bersumber dari iman timbullah penjelasan tentang tauhid akidah. Bersumber dari Islam timbullah ilmu fikih. Kita dengar tentang rukun dan syarat. Bersumber atau tafsir daripada ihsan itu lahirlah tasawuf dan kesufian, dan banyak lagi penjelasan Abuya tentang kenapa para ulama Aceh menentang dan menyesatkan bahkan tentang apa yang dibawa ini. Aneh sekali, padahal ajaran ini wajib disampaikan supaya hilang syirik khafi di dalam batin kita. Tentu banyak lagi yang disampaikan oleh Abuya sehingga kita sudah dapat memahami dengan baik. Tetapi pada kesempatan malam ini kita diberikan kesempatan oleh Abuya untuk memberikan pertanyaan. Barangkali ada para jamaah yang ingin bertanya lebih banyak lagi tentang yang belum dipahami. Insya Allah nanti Abuya akan memberikan pencerahan dan jawaban kepada kita semua. Pak Joni, jamin. Kenapa? Ya. Oh ya, ini hadir bersama kita Bapak Ridwan, Kepala Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh.
tapi belum ada dinas hakikat. Kita minta pada beliau mungkin tambahan atau tanggapan atau pertanyaan pada beliau, kita persilakan. Terima kasih Abuya. Kita bersyukur tadi Abuya sudah menjelaskan betapa pentingnya supi ini, yaitu membersihkan hati, mensucikan jiwa, dan itu sebenarnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menganggap ini sesuatu yang sangat penting, karena kebersihan hati dan hilangnya kesyirikan ini merupakan kunci keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Tadi Abuya juga menyampaikan bahwa ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka kita sudah bisa meninggalkan yang haram. Karena sesungguhnya musibah terbesar itu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa membersihkan dirinya dengan kesucian ini. Tapi Abuya mungkin bisa dijelaskan lagi supaya kita semua bisa lebih yakin sebenarnya bagaimana hakikat daripada pembersihan hati ini dalam konteks tauhid sufi ini ya Bu ya, supaya jangan ada yang salah paham. Jadi supaya lebih yakin, lebih kuat, lebih mantap pemahaman kita tentang tauhid sufi ini, begitu membersihkan kita daripada kesyirikan yang ada di dalam hati kita. Kita bisa lebih dekat, lebih khusus menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hakikat segala-galanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan apakah kita nanti bisa diterima oleh Allah kalau kita tidak membersihkan diri kita, tidak membersihkan jiwa kita? Bagaimana mungkin bisa kembali kepada Allah? Hanya orang-orang yang bersih sajalah yang selalu bersama Allah di dunia, dan insya Allah akan diterima Allah juga nanti di akhirat. Amin. Mohon ijazahnya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ridwan. Ini orang bersih hati ini. Saya sudah kenal lama dengan beliau. Maka beliau bertanya supaya tauhid tasawuf itu melekat di hati, tentu langkah-langkah pertamanya harus membersihkan sifat-sifat tercela itu. Bagaimana lebih jelas pembersihan batin itu? Itu pertanyaan Bapak Gadis kita, insya Allah nanti akan diberikan jawaban oleh Abuya. Baik, dalam kesempatan ini juga kita berikan lagi untuk 1-2 orang untuk menambah pertanyaan, sekalian akan dijawab oleh Abuya. Silakan Bapak-bapak. Baik, male-male lumayan dulu. Ibu-ibu juga boleh. ID. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Puji syukur moga kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima rahmat dan dia kita berkumpul bersama sampai bahagia ini. Untuk sama-sama kita mendengarkan tausiah dari musyid kita biasa yang mengucapkan kemudian sallallahu alaihi disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tentang beliau kita mengetahui mana yang akan membantu dan kita muliakan dan keselamatan di negeri Allah beliau dan seluruh para jemaah bahagia. Pada kesempatan ini saya datang untuk menyampaikan pertanyaan. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu mau saya sampaikan juga, tapi itu belum beliau.
dalam air beliau. Namun demikian, satu hal yang masih mengganggu pikiran saya, kenapa sampai saat ini yang dipahami oleh para ulama kita bahwa tauhid itu hanya tauhid yang harus kita pahami tentang sifat-sifat Allah yang 20 sampai pada tingkat yang paling tinggi, itu juga yang diajarkan dan itu yang dipahamkan. Sedangkan yang kita terima dari Abuya tentang tersebut tidak pernah disinggung oleh mereka, oleh para guru-guru yang lain. Saya mendengar para guru yang lain tidak pernah ada bahwa tauhid itu tingkatannya bertingkat-tingkat sampai kepada hawasul hawas katanya. Awalnya saya bingung juga, apa tuh hawasul hawas? Apa tuh hawas? Nah, ini yang membuat saya menjadi pikiran. Namun sampai saat ini saya masih kurang meningkat pengalaman saya, pengetahuan saya tentang itu. Mungkin jamaah yang lain dipahami saya, tetapi bukan berarti saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan Abuya. Saya sangat setuju, karena dari lama saya mempelajari dan membaca tentang pembersihan hati. Saya sedang membaca kitab Iyyanuddin Tibul Nama Baru Paruh, juga Silatus Shalihin sudah saya baca. Namun pemahaman saya hanya terbatas tentang apa yang disampaikan di buku tersebut, belum dapat sepenuhnya saya pahami. Dan alhamdulillah itu dapat saya dapati semua dari Abu Syukri, mudah-mudahan beliau juga dapat dari Allah SWT. Abuya, itu seperti yang tadi mohon tadi penjelasan tentang apa itu tauhid tasawuf yang sebenarnya, karena sampai saat ini kita masih disesatkan oleh ulama-ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edianto, beliau jamaah yang sangat istiqamah dengan Abuya dan sudah suluh juga di Labuhan Haji beberapa kali dan sering berkunjung ke Abuya. Ini mau puasa ini ya, mudah-mudahan jamaah harus masuk suluh. Nah, bulan puasa ini sudah dekat, usahakan paling kurang 10 hari bisa ikut dengan Pak Edi suluh di Labuhan Haji. Kalau nggak ada suluh, ini tauhid tasawuf, tauhid sufi ini wawasan aja, ngomong kosong ini, maka perlu banyak zikir seperti disampaikan oleh Pak Kadis kita tadi. Pertanyaan Pak Edi sangat bagus sekali dan sangat penting menurut saya, bahwa memang betul begitu bahwa tauhid itu ada tingkatan-tingkatannya. Sehingga kita mendengar dari Abuya, membaca dari karya-karya ulama sufi, ada istilah tauhid awam, yaitu ternyata akidah Ahlussunnah berada di sini. Yang kedua tauhid khawas, ada juga istilah tauhid khawasul khawas. Barangkali juga ada istilah lain, tauhid kalam, tauhid tasawuf, dan tauhid sufi. Mungkin ini pula maksudnya daripada ainul yaqin dan hakul yaqin. Semua ada faedah masing-masing. Seperti syirik khafi itu tidak bisa hilang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaan dari Pak Edi, kenapa para ulama hanya akidah aja yang mereka jelaskan? Kenapa tidak pernah menyinggung tauhid khawas, padahal sangat penting? Kenapa tidak menyinggung tauhid khawasul khawas,
karena dengan tauhid khawasul khawas itu syaitan dan hawa nafsu baru bisa tunduk kepada kita. Begitu Abu ya selalu menjelaskan. Kenapa selain MPTT tidak mengangkat ini, bahkan sebahagian mereka menuduh ajaran ini adalah menyesatkan masyarakat. Baik, satu orang lagi, ya, Tugu Ali, ya, Kadam Umar, Panglima, anggota calon dari DPR dari Partai GAK kepada GAK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kami kepada guru kami Abuya dan guru kami semua yang hadir di sini, tokoh masyarakat, Bapak Polsek dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Pertanyaan saya pada malam yang berbahagia ini Abuya, ini baru saja kita siap menyelesaikan pesta demokrasi atau pemilu. Namun hari ini kita dengar Abuya di masyarakat, banyak masyarakat kita kena dalam riba, ar-rashi wal murtashi finnar. Banyak terjadi di masyarakat kita Abuya. Padahal masyarakat selalu berzikir, salat dan ikut majelis ilmu. Namun mereka terpengaruh dengan harta tersebut, karena di setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah yang layak di sisinya. Bagaimana Abuya cara kita menghapus ini semua agar kebaikan muncul kembali dan MPTT berseri-seri di muka bumi? Amin ya rabbal alamin. Sekian pertanyaan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panglima. Oke, pemilu Pak Jojo. Jadi kayak itu nih. Lalu masyarakat kalau yang yuk itu melu. Kan truk celeknya hijau lu saja andro, ya truk celek terus umah pak lu terus lumpet. Jadi dia pengen ini tidak disetujui oleh Panglima Muda ini. Ini bagaimana Bu ya mengobatinya supaya masyarakat kita jauh dari hal-hal seperti ini. Terima kasih Panglima atas pertanyaan yang sangat penting dan bagus sekali. Ada Bu ya, kita persilakan untuk memberi pencerahan kepada kita semua. Baiklah, dengan pertanyaan yang bagus dari Pak Ridwan dan juga dari Edi dan Panglima Muda kita. Tadi untuk menjawab Pak Ridwan, tauhid tasawuf adalah kita beramal pertama untuk menghilangkan hudud keuntungan diri. Jadi amal-amal kita bukan untuk keuntungan diri, beribadat. Keuntungan diri artinya tidak ikhlas, mencari imbalan, baik imbalan itu imbalan di dunia ini juga imbalan di akhirat. Kita sembahyang bukan untuk cari surga, untuk mendapat bidadari, untuk dapat penghargaan dari orang-orang. Jadi bertasawuf ini beramal tidak tentu keuntungan diri. Jadi beramal tidak keuntungan diri itu tasawuf. Dan beramal bukan karena wujud diri, ini sufi namanya. Kita beramal tidak melihat kepada kita yang beramal. Amal yang kita lakukan itu merupakan taufik dan inayah Allah yang melakukan. Kita berdiri, kita duduk, kita membaca Fatihah lainnya, bukan kita. Karena kita ini tidak ada daya upaya. La haula wala quwwata illa billah.
Jadi beramal bukan karena itu diri, beramal karena bukan untuk keuntungan diri. Jadi itulah tujuan daripada ajaran tasawuf. Jadi kalau kita beramal bukan karena keuntungan diri, bukan karena untuk diri, karena Allah Zat SWT, maka kita beramal. Jadi kita tidak bangga dengan amalan kita. Kita tidak ada merasa kita lebih dengan amalan, karena amal itu datang dari Allah Subhanahu. Jadi kalau nanti Pak Ridwan bisa beramal bukan karena keuntungan diri, bukan karena untuk diri, berarti Pak Ridwan telah mengamalkan ajaran tasawuf dan kesufian. Dan yang kedua dari Pak Edi, itu Pak Edi, kalau tauhid kalam, tauhid akidah, mengenal Allah dengan sifatnya yang 20 wajib, mustahil 20 harus satu. Itu adalah membicarakan iman. Jadi kalau kita membicarakan ihsan, kita tidak cukup dengan akidah. Kita harus ditingkatkan dengan tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Tauhid akidah sekedar kita mengetahui Allah dan sifatnya, ilmu yakin. Tapi kalau kita tauhid tasawuf, kita mendapatkan ainul yakin, nyata Allah itu bersifat seperti itu. Itu tauhid hati, tauhid akidah, tauhid akal. Jadi akidah kita bukan sekedar akal, tapi juga kita dapat kita berakidah sampai ke nyata Allah sifatnya dalam diri kita. Sehingga kita tidak ragu-ragu mengenai yang memberi itu Allah. Jadi kita dapat mengembalikan semua kepada Allah, baik yang rezeki dan lainnya. Dan Allah yang memberkas perbuatannya, Allah yang menentukan sifat. Dari Allah semua kita mendapat ainul yakin. Jadi untuk kita bisa dekat dengan Allah, dengan terlihat keberadaan Allah dan sifatnya, adalah dengan tasawuf atau tauhid khawas. Kalau Bapak Edi bisa memutuskan atau menghilangkan selain Allah dalam batin Pak Edi sudah naik daripada orang awam kepada awas, sudah naik kepada makam wali. Di seluruh perluan kepentingan kita dipersiapkan. Adapun tauhid tawasul kawan, berarti bukan kita yang mentauhidkan, tetapi Allah yang mentauhidkan dirinya. Sesuai dengan firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illa, menyaksikan oleh Allah bahwasanya tidak Tuhan melainkan Dia. Setelah kita fana, maka Allah menyaksikan dirinya. Dan nantinya kita dikembalikan kepada Allah, pada makam Bapa, pasti kita kekal. Itu adalah tauhid sufi dari Allah. Jadi makanya perlu kita berpikir supaya tidur Allah, melihat keberadaan Allah itu dalam hati. Perlu kita suluk jangan ada wujud selain Allah di dalam hati. Hanya Allah. Jadi kita gelap di dalam wujudnya. Itulah ajaran daripada tauhid sufi atau tawas. Dan ketiga, itu pertanyaan dari anak muda. Jadi di dalam kita pilkada ini, kalau sedikit uang yang kita berikan, kita nggak dapat.
untuk menjadi anggota DPR atau anggota DPR, dia harus banyak uang. Orang yang banyak uang itu yang dapat. Jadi memberikan itu bukan dikatakan itu sogok. Sogok akan mutaji kita dalam perkara bahwa kita ini, bahwa perkara kita ini yang kita ajukan itu tidak benar, tidak terjangkau, maka kita sogok hakim supaya kita dari yang tidak benar menjadi benar. Itu adalah sogok namanya. Tapi kalau dia memberikan perkataannya, itu kan dunia harus dengan dunia. Itu bukan dikatakan sogok. Jadi Allah Akbar ada mencalonkan diri baru nih. Ada duit? Nggak ada. Cuma kita tidak berjanji. Karena mereka terima, maka kita tidak berjanji. Terima saja pemberian orang. Jadi itu tidak dikatakan sogok. Itu terima kasih. Terima kasih. Cuma inilah berkali jawaban dari saya, mudah-mudahan karena sogok ini bahwa kita berada dalam salah, kita sogok supaya kita mendapat benar, tidak salah lagi, itu sogok. Tapi kalau memberikan diberikan untuk kita dipilih, kita tidak berjanji, terima saja terus. Ada di antaranya kita ini ada DPRK atau Risau. Ada yang hadir ini, Bapak Arifin. Ada. Bapak Arifin mana? Ada memberikan uang, memberikan uang. Nggak ada. Uang nggak ada. Sekali ada berikan tapi dapat. Luar biasa. Cuma barangkali demikian sajalah. Wallahualam. Banyak yang kurang dari penjawaban bayan, dan juga banyak minta maaf. Saya di akhir ini ulama-ulama katakan harus tahu hakikat. Harus tahu hakikat. Kita berpikir sekedar saja. Hakikat ada lagi akal pikir. Kita kembali kepada Allah. Kita istirahat daripada berpikir untuk kita mendapatkan hakikat dan hakikat. Jadi kita walaupun banyak pekerjaan, tapi kita sekali istirahat dengan hakikat dan hakikat. Jadi kita tidak ada sibuk. Banyak sibuk, inilah keimanan kita, ibadat kita. Hakikat kita kembalikan kepada kita bisa istirahat. Jadi mudah-mudahan kita mengharapkan ulama-ulama kita ketika harus paham hakikat dan hakikat, supaya kita bisa hidup bersama. Jangan jelek menjelekkan dan jangan tuding menuding. Jadi insyaallah kita akan angkat itu partai pas, partai aliran sufi. Sekian dan demikian. Jadi kita berzikir.